Selamat datang dalam materi Database Design. Saya, Indrajani, Subjek Konten Spesialis Universitas Bina Nusantara, akan menjelaskan tentang materi Database Design. Materi ini terdiri dari 4 section dan 10 modul. Section pertama yaitu Database Design Overview, di mana di dalamnya terdapat modul 1, What is Database Design? Kedua, Data and Database Administrator for your career. Kemudian section kedua adalah Database System Development Lifecycle Stage. Di sini terdapat 3 modul, yaitu 1, Main Stage of Database System Development Lifecycle. Kedua, Main Phases of Database Design, Conceptual, Logical, and Physical Design. Yang ketiga adalah Evaluate and Select a DBMS. Section 3, Fact Finding Technique. Di sini terdapat 2 modul, yaitu 1, When Fact Finding Technique are used in the Database Application Lifecycle. Kemudian Type of Fact Finding Techniques. Section terakhir, section 4 adalah Database Design Methodologies. Terdiri dari modul pertama, Conceptual Database Design, modul kedua, Logical Database Design, dan modul ketiga adalah Physical Database Design. Marilah kita masuk section pertama dari materi Database Design ini. Section pertama, Database Design Overview. Tujuan dari seksi ini adalah mahasiswa memahami definisi perancangan basis data dan mengetahui perbedaan data dan database administrator. Modul pertama, What is Database Design? Apakah perancangan basis data itu? Tujuan dari modul pertama ini adalah mahasiswa memahami definisi dari perancangan basis data. Sebelum kita masuk ke definisi perancangan basis data, maka kita lihat terlebih dahulu penggunaan basis data di masa sekarang. Dari sumber FedEx, terlihat di sini basis data dipakai untuk mengatur perjalanan truk dan mengetrack paket tersebut sampai di kota mana. Kemudian penggunaan database yang lain adalah pada Volvo Self Parking, di mana basis data itu digunakan di dalam aplikasi smartphone aplikasi, sehingga mobil tersebut dapat otomatis parkir sendiri tanpa perlu driver lagi. Lalu kita lihat transportasi online sekarang yang sedang booming, Gojek. Di Gojek tersebut, penggunaan basis data sangat terlihat nyata dalam setiap transaksinya. GoRide, GoCar, GoFood, dan GoMart, dan sebagainya. Selain itu, dalam dunia e-commerce, contohnya adalah Lazada, AirAsia.com, Amazon.com, Twitter, Grab Taxi, supermarket. Oleh karena itu, perancangan basis data ini sangat dibutuhkan di semua tempat. Nah, sekarang apakah perancangan database itu? Perancangan basis data adalah proses pembuatan rancangan di mana rancangan tersebut bisa mendukung misi dan tujuan dari suatu organisasi atau perusahaan. Atau dengan kata lain, perancangan basis data itu adalah kumpulan dari tahapan yang mencakup perancangan, pengembangan, implementasi, dan pemeliharaan dari manajemen basis data suatu organisasi atau perusahaan, di mana dengan basis data tersebut mendukung organisasi tersebut. Sekarang aktivitas utama dari perancangan basis data itu apa? Terdiri dari 3, yaitu Conceptual Database Design, Logical Database Design, dan Physical Database Design. Dalam konseptual ini,
yang terutama adalah mengumpulkan hasil dari kumpulan semua kebutuhan user dituangkan dalam bentuk konsep, yaitu entitasnya bagaimana, hubungan antar entitas itu seperti apa dengan entitas lainnya. Kemudian di dalam tahapan konseptual ini menghasilkan 3 IR atau Entity Relationship, yaitu IR konseptual awal, IR konseptual dengan primary key, dan ketiga adalah IR dengan pathway-nya. Jika tahapan konseptual database design ini sudah benar, maka kita bisa melanjutkan ke dalam tahapan berikutnya, yaitu logical database design. Di dalam logical database design ini, entitas-entitas yang terbentuk di dalam konseptual database design dicek validasinya, dicek normalisasinya. Di mana normalisasi itu terdiri dari unnormal form, bentuk tingkat pertama normalisasi, kemudian tingkat kedua, dan tingkat ketiga. Setelah itu, kita memasuki tahap akhir, di mana entitas yang sudah normal dan tervalidasi akan dibentuk secara fisik di dalam tools yang ada. Nah, tools yang ada digunakan di dalam physical database design ini banyak, antara lain Oracle, Microsoft SQL, MySQL, MariaDB, Progress, dan sebagainya. Kemudian secara prakteknya, pada tahapan konseptual itu berhubungan dengan eksternal skema. Apakah eksternal skema itu adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengumpulan kebutuhan data dari semua user yang ada pada perusahaan tersebut. Misalkan, jika kita akan merancang perancangan basis data penjualan, maka user-user yang terlibat di dalam sistem penjualan, kita tanya, kita kumpulkan semua kebutuhannya, kemudian kita tuangkan dalam konseptual skema. Di sini setiap kebutuhan data tersebut diklasifikasikan. Misal, user sales itu memerlukan kode barang, nama barang, kuantitinya. Sementara user dari customer atau pelanggan memerlukan kode barang juga, nama barang, diskon, dan sebagainya. Nah, dari sana akan terbentuk suatu data barang, di mana di dalamnya itu adalah kode barang, nama barang, kuantitinya, kemudian data penjualan untuk menyimpan semua transaksi penjualan. Setelah proses konseptual selesai, maka dibuatlah skrip-skrip untuk membuat tabel. Dan ini tertuang di dalam physical storage. Demikianlah section 1 ini saya akhiri. Semoga bermanfaat bagi pendengar semuanya.